hati-hati, kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Ada yang selama hidupnya jadi pezina, ada yang selama hidupnya minum khamr, mabuk, ada yang selama hidupnya membunuh. Ada pernah kisah itu? Yang dia membunuh 99 orang. Dia datang sama seorang ulama, "Wahai Tuan Guru Syekh, saya mau nanya. Saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira dosa saya diampuni sama Allah apa enggak? Tobat saya diterima atau enggak?" Ini ulama ini bilang, "Kamu tidak akan diampuni karena yang kamu bunuh sudah banyak jumlahnya 99. Marah dia sama ulama ini, dibunuh ulama itu. Jadi totalnya 100, jebret dah. Datang dia ke ulama satunya lagi. Perjalanan dia tempuh, dia tanya, "Wahai Syekh, saya ini udah membunuh 99 orang, yang terakhir kemarin genep 100 tuh ulama yang sebelah." Tuh, kalau saya yang ditanya, saya takut Bu, saya bilang. Diterima deh saya. Enggak, bukan karena itu. Ulama ini arif, alim abid yang dia tanya, "Wahai Syekh, apakah dosa saya diampuni seberat ini yang saya lakukan? 99 bahkan 100 nyawa yang sudah saya hilangkan. Betapa murkanya Allah kepada saya, diterima nggak tobat saya?" Nangis ini si pendosa ini yang suka ngebunuh. Apa kata Syekh itu? "Selama kamu bertobat dengan taubatan nasuha, kamu bersungguh-sungguh minta ampun sama Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali satu, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang lain semua diampuni. Apapun selama kita mau berubah dan bertobat." Dia seorang pezina, pelacur, gara-gara ngasih makan, ngasih minum anjing. Dia bertobat kepada Allah, padahal selama hidupnya jadi pelacur, diampuni sama Allah. Dia bunuh 100 orang, tapi karena dia bertobat sungguh-sungguh, diampuni sama Allah. Ketika itu, setelah dia bertanya kepada ulama tersebut, dia wafat. Ini malaikat bertengkar. Ada malaikat yang mencatat amal baik, ada yang amal buruk. Kata malaikat amal buruk, "Ini bagian saya nih. Kenapa? Selama hidup 100 orang yang dia bunuh nih ngikut saya nih dia. Amalnya buruk semua." Kata yang amal baik, enggak. Di akhir hayatnya dia tobat. Udah begini-begini dah, kata malaikat yang lain. Kita ukur aja. Kira-kira jarak dia pas tobat lebih dominan ke tempat Syekh yang sebelumnya, atau ke tempat Syekh yang dimana dia bertobat? Mana yang lebih jauh nih jarak dia? Jadi setelah dia datang ke Syekh tersebut, dia pulang, dia berada di pertengahan, dia meninggal. Habis nanya sama Syekh itu, dia bertobat. Diukur lebih dekat kepada langkah dia sebelumnya, atau langkah dia dari rumah Syekh tersebut yang tadi dia bertobat itu. Ternyata begitu diukur, langkah dia lebih dekat kepada tempat dia bertobat kepada Syekh yang tadi dia tanya. Diampuni sama Allah, masuk ke dalam syurga.